Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Shalom adik-adik semua, kembali lagi di minggu ini kita bertemu di ibadah online untuk kesekian kalinya. Tapi tidak bosan-bosannya kami selalu menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah ini, adik-adik yang ada di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah online kami ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus, dan terimalah doa ini Tuhan. Ampuni atas segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Lindungilah seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus seluruh keluarga kami Tuhan Yesus juga bisa merasakan kasih karunia daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan dalam satu nama indah Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Amin.
Halo Dedek, masih semangat kan? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan karunia Tuhan. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberikan napas kehidupan pada pagi hari ini, sehingga Bapa kami dapat melaksanakan kebaktian kami secara online. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kakak ulangi sekali lagi. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini temanya Daud mengalahkan Goliat. Nah, sebelum kakak sampai ke firman Tuhan kita, adik-adik pasti sudah sering kan mendengar cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, Daud ini adalah seorang penggembala, orang yang sangat pemberani, orang yang sangat menyayangi domba-dombanya. Dia sangat berani dan juga dia sangat setia kepada
Tuhan. Nah, kalau si Goliat seorang pemimpin, seorang pendekar yang sangat kuat. Dia adalah orangnya yang besar, tinggi besar. Nah, si Goliat ini tingginya sampai 3 meter. Kakak mau tanya dulu, adik-adik pernah nggak melihat orang sampai tingginya 3 meter? Tentu belum pernah kan? Kakak aja belum pernah lihat. Nah, si Goliat ini orang yang sangat ditakuti karena dia besar sekali seperti raksasa. Tingginya 3 meter, badannya dilapisi dengan tembaga, kakinya juga dilapisi dengan tembaga. Nah, semua bangsa Israel takut dengan Goliat. Nah, suatu ketika Daud pergi mengantar makanan untuk Raja Saul. Karena Raja Saul pada saat itu adalah raja pemimpin Israel. Itu adalah adik abangnya si Daud. Si Saul adalah seorang raja di Israel. Dia aja takut melihat si Goliat. Nah, pada saat itu berbicara-bicaralah Saul dengan saudara-saudaranya mendengar kata Goliat. Nah, Goliat berbicara dengan sombong. Dia berkata kepada bangsa Israel, "Siapa yang dapat mengalahkan aku? Kalian tunjuklah satu orang siapa yang bisa, pemimpin kalian yang bisa mengalahkan aku. Kalau bisa mengalahkan aku, kami bangsa Filipi akan menjadi hamba-hamba kalian," kata si Goliat. Nah, tetapi mendengar kata-kata seperti itu, Daud merasa kecewa. Daud merasa marah. Karena apa? Dia tidak suka melihat orang yang sombong. Dia tidak mau melihat orang-orang yang sombong. Nah, dia mau melawan si Goliat. Tapi abang-abangnya melarang dia. Tapi dengan percaya diri, dengan berani, karena keberaniannya, karena dia mengandalkan Tuhan. Daud cuma mempunyai alat 5 batu dan seperti tahu kan anak-anak ketapel. Adik-adik pasti sudah pernah kan melihat ketapel. Dia cuma mempunyai alat batu 5 dan ketapelnya. Sedangkan Goliat mempunyai apa? Dia mempunyai alat-alat yang canggih. Sedangkan tubuhnya aja, badannya dilapisi dengan tembaga. Kakinya juga dia mempunyai apa? Tongkat yang besar, tongkat yang dari besi. Tetapi Daud tidak takut karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak sombong, dia berani karena dia sudah percaya kalau Tuhan akan menolong Daud. Dengan sekuat tenaga mereka mulai bertempur. Nah, pada saat mulai bertempur, larilah Daud untuk melawan si Goliat yang begitu tinggi dan sangat besar. Nah, dengan satu batu diambilnya dari kantongnya, di ketapelnya, tahu dahi. Nah, dia langsung kena dengan apa? Batu ke si Goliat. Nah, si Goliat menggunakan anaknya dengan ketapel. Daud mengenakan dahinya si Goliat. Nah, tumbanglah si Goliat. Pertempuran memenangkan bangsa Israel dengan kekuatan dari Tuhan, dengan keberanian Daud, karena dia disertai dengan kekuatan, dengan keberaniannya dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita ini, yang bisa kita ambil dari firman Tuhan kita ini, kita tidak boleh takut menghadapi apapun yang terjadi. Kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita pribadi. Jangan kita sombong. Aku bisanya seperti si Goliat tadi. Dia besar, tinggi, mempunyai alat-alat perang yang sangat kuat, dari tembaga, dari besi, dari emas. Tapi kalau Goliat cuma mempunyai, kalau
Daud mempunyai 5 batu dan ketapel. Tapi dengan keberanian dari Tuhan, dengan kepercayaan dari Tuhan, dia sangat berani. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Daud. Jangan takut, jangan langsung aku nggak bisa. Kita tidak boleh seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya diri. Nah, sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana, adik-adik? Dengan cara berdoa, minta bantuan dari Tuhan supaya kita bisa mengerjakan sesuatu hal dengan kekuatan dari Tuhan, dengan keberanian dari Tuhan. Jangan dari kesombongan pribadi kita. Jangan mentang-mentang kita misalnya pintar, misalnya aku banyak uang. Jangan seperti itu. Nah, adik-adik, kita ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Nah, sampai disitulah firman Tuhan kita. Sekali lagi kakak pesan, firman Tuhan kita mengatakan supaya anak-anak sekolah minggu jangan takut. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Amin. Sampai disinilah firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih penyertaan-Mu. Kami dapat mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami seperti Daud yang berani, yang mau mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tidak takut Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan segala pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam situasi seperti ini Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita menyanyikan lagu pujian Sejuta, Sejuta, Sejuta. Baiklah adik-adik, untuk menutup kebaktian kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak pemberani, dan kami juga Tuhan selalu mengandalkan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami asetorang ganuk. Singboy dalon nami salakana tursa. Dopap hasoman nami asetorang uja.
Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik.